Ada banyak peristiwa atau simbol yang berkaitan dengan ular yang ditulis dalam Alkitab. Bagian awal kitab suci sendiri telah memberikan gambaran mengenai ular di Taman Eden. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, apakah ular di Taman Eden adalah binatang sungguhan atau binatang jadi-jadian? Lalu apa yang Alkitab katakan tentang ular? Kenapa ular selalu dilambangkan sebagai iblis dalam Alkitab? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Ular dan kepercayaan kuno. Di dalam mitologi Timur Tengah, ular dihubungkan dengan roh-roh jahat. Kejadian 3 ayat 1-5. Sementara Ayub 3 ayat 8, Mazmur 74 ayat 13-14, dan Yesaya 27 ayat 1 menyangkut pautkan ular dengan Lewiatan yang merupakan sosok monster yang menakutkan. Beberapa mitologi kuno lainnya juga menggambarkan ular sebagai binatang yang jahat, seperti Medusa dan Gorgon dari Yunani yang berwujud ular monster betina yang memiliki rambut dan dapat mengubah apapun menjadi batu dengan tatapannya. Lalu ada Yamata no Orichi, ular berkepala dan berekor 8 dari Jepang. Di Cina ada Xiangliu, monster berbentuk ular berkepala 9. Sebaliknya, dari kepercayaan tertentu, ular dijadikan binatang kudus atau lambang dari dewa. Misalnya Dewa Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, dan Dewi Anat, dewi perawan yang menjadi dewi perang dan perjuangan. Dewi-dewi ini dihormati di Babylon, Kanaan, Yunani, dan Kreta. Lalu ada Quetzalcoatl, dewa Aztec setengah burung, setengah ular berbulu di Mesoamerika. Sementara itu, bagi Yudaisme kuno, memandang ular sebagai penjelmaan setan. Ular dan beberapa peristiwa dalam Alkitab. Dalam Alkitab, kata ular muncul pertama kali dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian pasal 3. Ada penafsiran yang menyatakan bahwa kemunculan ular dalam pasal ini bersifat simbolis yang sebenarnya menggambarkan setan yang sedang berbicara. Namun penafsiran ini berlawanan dengan maksud penulis Kejadian pasal 3. Kejadian 3 ayat 1 mengungkapkan bahwa ular adalah binatang yang sama seperti binatang darat lainnya. Lalu Kejadian 3 ayat 13 menuliskan bahwa Hawa mempersalahkan ular bukan iblis. Dan ayat 14 berisi hukuman terhadap ular dan keturunannya yang bersifat nyata. Selain itu, dalam bahasa Ibraninya tidak ada indikasi bahwa ular tersebut adalah ular simbolis. Ular atau nahas dalam bahasa Ibrani adalah kata umum yang dipakai untuk merujuk pada binatang ular. Bilangan 21 ayat 7-9, Ulangan 8 ayat 15, Amsal 23 ayat 32. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ular tersebut adalah ular secara fisik. Namun apa yang dilakukannya terhadap manusia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada pengaruh dari luar, yaitu setan. Bagian Alkitab lainnya yang menulis tentang ular terdapat dalam Keluaran 7 ayat 10. Ayat ini menceritakan tentang Harun yang diberi kuasa untuk mengubah tongkatnya menjadi ular sehingga dapat menekan Firaun. Kisah ini merupakan bagian dari kali pertama Musa mengajukan permintaan kepada Firaun bersama dengan Harun saudaranya. Atas perintah Tuhan melalui Musa, Harun melemparkan tongkatnya ke depan Firaun dan tongkat itu berubah menjadi ular yang menelan ular-ular buatan ahli-ahli sihir Mesir. Lalu Bilangan 21 ayat 4-9 menuliskan mengenai serangan ular tedung kepada orang Israel di zaman Musa. Ketika itu, orang Israel berada di padang gurun dan bersungut-sungut serta memberontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan serangan ular yang ganas yang memakan banyak korban jiwa. Ketika mereka meminta ampun, maka Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada satu tongkat, sehingga bila orang-orang yang dipagut ular memandangnya dan percaya kepada kuasa penyembuhan Allah, maka dapat tetap hidup. Bagian Perjanjian Baru juga pernah menuliskan peristiwa kehadiran seekor ular berbisa. Kejadian ini dituliskan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6. Pada waktu itu, Rasul Paulus sedang berada di Pulau Malta setelah mengalami karam kapal. Saat sedang mengumpulkan dan meletakkan seberkas potongan kayu di atas api, tiba-tiba ular berbisa keluar dan membagut tangan Paulus. Paulus kemudian mengebaskan ular berbisa itu ke dalam api dan ia tidak menderita celaka sedikitpun. Simbol ular dalam Alkitab. Ada beberapa istilah atau simbol ular yang dicatat dalam Alkitab. Di antaranya ialah ular tedung.
Bilangan 21 menulis ular tedung yang menyerang orang Israel sehingga banyak yang mati karenanya. Ular tedung sendiri adalah jenis ular berbisa dan cukup dikenal karena sering memakan ular lainnya. Selain itu, ada jenis ular tedung yang mampu melemahkan mangsa dengan menyembur bisa pada mata mangsa. Berikutnya ada ular tembaga. Ular tembaga ini dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan untuk menyembuhkan orang Israel yang telah digigit oleh ular-ular beracun di padang gurun. Ular tembaga ini diikatkan pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bilangan 21 ayat 8. Melalui peristiwa ini, Allah memberikan kelepasan kepada bangsa Israel dan mengajar mereka supaya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Lalu ada ular beludak. Beberapa ayat dalam Perjanjian Lama telah menuliskan ular beludak. Kejadian 49 ayat 17, Yesaya 11 ayat 8, Yeremia 8 ayat 17. Ular beludak sendiri adalah satu ular paling beracun di Palestina dan dikenali dari tanduk kecil yang runcing di atas setiap matanya. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus mencaci orang Farisi dengan sebutan keturunan ular beludak. Maksud dari ucapannya ini merupakan kecaman terhadap orang Farisi terkait kemunafikan dan sumpah palsu mereka. Kemudian ada ular naga terbang. Beberapa ayat yang mencatat ular naga terbang ialah Yesaya 14 ayat 29, Yesaya 30 ayat 6. Terjemahan ayat ini dapat dipahami bahwa memang ular ini mirip legenda naga yang bisa meluncur terbang dari ketinggian. Ular ini bisa terbang di atas kepala meski tidak punya sayap. Namun dapat kita pahami bahwa terbang ini lebih bermakna dengan melompat atau melesat dengan tubuhnya. Lalu ada ular tua. Kitab Wahyu 12 ayat 9, Wahyu 20 ayat 2 adalah bagian Alkitab yang menyinggung soal ular tua. Ular tua adalah penentang Allah yang utama, yaitu iblis, yang disebutkan sebagai ular yang semula dan diterjemahkan si ular tua. Si ular semula inilah yang menggunakan seekor ular di Taman Eden sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan si wanita. Kejadian 3 ayat 1-15. Ular tua atau setan ini adalah bapak leluhur para penentang Allah. Ular dalam konteks tertentu di Alkitab dikenal sebagai lambang iblis. Sebab melalui ular, iblis datang kepada Hawa dan memperdayainya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, kemudian jatuh ke dalam dosa yang dengan demikian juga tabiat dosa itu menjalar ke seluruh umat manusia. Namun dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berfirman bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini menyiratkan sebuah janji Allah mengenai rencana penebusan dunia. Janji tersebut menubuatkan kemenangan mutlak umat manusia dan Allah atas iblis. Demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!